Pak Pangga tadi terlalu mengecilkan Indonesia. Saya sedih kalau selalu dikecilkan Indonesia dibandingkan Malaysia. Malaysia itu negara kecil dibanding kita. Kita ini negara besar. Maaf, bukan kita hebat. Setelah 40 tahun kita terima medali Agricola. Itu dari FAO dan kita terbaik dunia untuk food security. Dan itu tidak bisa dibantah karena bukan kita yang menilai, mereka menilai. Kakao kita nomor 3 setelah Pantai Gading dengan Ghana, kemudian kelapa kita nomor 2 dunia, sawit kita 58%, kita menguasai dunia, mensuplai dunia. Jantungnya ini dunia untuk pertanian ya Indonesia dengan Brasil. Jadi jangan mengatakan bahwa tidak ada yang jadi. Itu kurang bagus untuk media, kurang bagus untuk Indonesia. Terima kasih Pak Ketua, anggota Komisi 4 yang saya hormati. Yang pertama adalah dari fraksi Partai Gerindra, cetak sawah 1 juta hektar. Sebenarnya banyak potensi kita yang dulunya itu sudah diolah, tetapi kelemahannya seperti di Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara. Tetapi ini kembali, vegetasinya tumbuh kembali karena kenapa? Tenaga kerja tidak ada, seperti Pak Hanan sampaikan tadi. Kalau kita menggunakan metode lama, tradisional, sudah pasti nggak bisa. Sehingga di Merauke kemarin kami tunjukkan, izin Pak Ketua, kami tunjukkan dikit. Ini singkat-singkat jawaban kami. Tunjukkan Merauke kami menggunakan, karena di sana tenaga kerja kurang. Ini juga kemarin sempat dibahas di Rakortas. Katakan gimana kalau 2 orang per hektar berarti 2 juta orang yang harus ke sana. Ada satu negara Arkansas, itu 7 orang yang kelola, 7 orang mengelola 10.000. Nah, kita mencoba, coba tunjukkan yang kita sudah kerjakan sekarang dan sudah jalan. Ini dulu kita bangun 2017 Pak Ketua. Ini kita bangun 40.000, sekarang totalnya 61.000. 40.000 sekarang sudah tanam dan panen bergantian 27.000 hektar. Sekarang nih. Tapi semua menggunakan teknologi dan kami langsung sinergi Merdeka Belajar. Izin Pak Ketua, dan pendapatannya kita hitung per orang itu minimal 10 juta. Sehingga anak-anak yang bekerja tidak berpikiran untuk kembali melamar kemana-mana menjadi pegawai negeri. Nah ini adalah Pol Banta. Kemudian ini Ibu Santi, ada rencana ada berapa di 1.000 totalnya aja sebut. Totalnya 3.000 Pak. 3.000 Pak Ketua, Merdeka Belajar dan Pol Banta kita kirim anak-anak kita. Tapi saya katakan pendapatannya jangan di bawah 10 juta. Supaya dia betah. Nah nanti ini alat dioperasikan, 60% itu diambil oleh yang mengelola. Kayak brigade. Ya Pak Ketua yang gurunya ini. Brigade kita, jadi bukan per orang. Karena kalau itu nggak mungkin jalan. Karena operasionalnya susah, kemudian bengkelnya, kemudian perawatannya dan seterusnya. Kemudian membentuk brigade, kita klaster. Khusus Papua, Kalimantan Tengah yang besar, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, itu kita menggunakan full mekanisasi. Tanpa itu nggak mungkin. Kami kirim menggunakan kapal, bisa ditunjukkan kapal perang, kita gunakan karena kita butuh cepat kerja di sana. Itu ada 200 traktor. Ini bisa ditunjukkan. Nah sekarang ini baru kita mungkin 2-3 bulan kerja sudah 27.000. Panen, tanam. Tapi kalau Pak Ana saya sampaikan tadi bahwa padat karya nggak mungkin. Rakortas kami sampaikan tidak mungkin. Kita harus paket cetak sawah tapi ada alat. Yang mengoperasikan adalah generasi muda. Ada bonus demografi kita 60% milenial dan generasi Z. Ini dibuat tertarik adalah teknologi literasi digital. Tanpa itu nggak mungkin. Menguntungkan. Teknologi dan menguntungkan. Kami coba ada 3.000, lebih awal itu 900 ya dari Pol Banten, 1.000, sekarang ada 3.000 dari seluruh perguruan tinggi 80 Pak Ketua, kita ada 2.000 jadi 3.000 total turun.
Nah kita uji coba, alhamdulillah mereka bertahan. Jadi nanti traktor alat ini semua mereka yang kelola. Pendapatannya 60% untuk dia, 40% disimpan untuk membeli alat berikutnya. Dan berjalan sekarang sudah 27.000 tanam. Jadi itu Pak Ketua jawabannya, kan ada beberapa tadi pertanyakan bahwa cetak sawah 1 juta. Ini di sana insya Allah mudah-mudahan akhir tahun sudah 100.000. Selesai dan tanam. Jadi kita maraton kerjanya. Kemudian pupuk intensif. Pak Pangga tidak ada ya? Izin Pak Ketua melalui Pak Ketua saja. Pak Pangga tadi terlalu mengecilkan Indonesia. Saya sedih kalau selalu dikecilkan Indonesia dibandingkan Malaysia. Malaysia itu negara kecil dibanding kita. Kita ini negara besar. Maaf, bukan kita hebat. Setelah 40 tahun kita terima medali Agri-Cola. Itu dari FAO dan kita terbaik dunia untuk food security. Dan itu tidak bisa dibantah karena bukan kita yang menilai, mereka menilai. Kakao kita nomor 3 setelah Pantai Gading dengan Ghana, kemudian kelapa kita nomor 2 dunia, sawit kita 58%, kita menguasai dunia, mensuplai dunia. Jantungnya ini dunia untuk pertanian ya Indonesia dengan Brasil. Jadi jangan mengatakan bahwa tidak ada yang jadi. Itu kurang bagus untuk media, kurang bagus untuk Indonesia. Dibandingkan lagi dengan Malaysia yang punya kakao mungkin 10 hektar, nggak bisa dibandingkan Indonesia. Kita ini negara besar. Kemudian Pak Ketua, Pak Hanan, cetak sawah strateginya gitu Pak. Kalau Bapak tunda, SID dulu dibuat, kami minta paralel. Pangan ini nggak bisa ditunda. Tiba-tiba ada El Nino datang lagi Pak, itu bisa kita bencana bagi Indonesia. Kemarin ini, jadi kita paralel karena kalau kita tunda SID-nya 2006-2007 bisa produksi. Kami paralel kemarin totalnya 3.000 uji coba 360.000. Alhamdulillah sudah berapa persen sekarang Pak? Oplanya. Sudah berapa persen sekarang Pak Sekjen? Oplanya. 60-an persen. Insya Allah selesai Pak. Kita harus berani Pak karena iklim tidak bersahabat. Jangan sampai kita tunda-tunda. Lebih baik kita melakukan. Hasilnya katakanlah 70% itu lebih bagus daripada 0. Pak Hanan, anggaran 68 triliun itu Pak adalah yang dominan adalah sawah, cetak sawah dan mesin pertanian. Ini paket. Sawah tanpa mesin, ada kekeliruan dulu, sawah tanpa mesin nggak mungkin jalan. Tidak mungkin jalan. Kenapa? Kita membangun cetak sawah luar Jawa, khususnya Merauke, Kalimantan itu tidak ada orang dan tidak budaya untuk bertani itu kurang, sehingga kita terjunkan anak muda, generasi milenial. Kelihatannya responnya bagus. Sekarang 3.000 kita berangkatkan. Intensifikasi kita jalan terus, intensifikasi seperti pompa Pak, sumur dalam, sumur dangkal, air permukaan, air dalam kita gunakan. Itu intensifikasi yang upland di Jawa itu yang mendapatkan pompa yang paling besar. Ada 500.000 hektar. Dan hasilnya ini Pak, kami ulang lagi. Mana tahu Pak Hana tidak lihat kemarin, tolong tunjukkan hasilnya. Ini ada anomali produksi kita, saya ulangi lagi Pak. Coba tunjukkan dek produksi kita Agustus, September, Oktober. Yang kami ngeri ini September, Oktober, tinggal 2 bulan. Kalau mampu melewati ini, pangan aman. Ini, jadi banyak yang berpikiran bahwa ini minus. Jadi tidak paham sesungguhnya itu pertanian, ini yang repot kita Pak Hana. Ini kita lihat Agustus tertinggi selama 4 tahun 2,8 juta. September itu bukan 5 tahun tapi 10 juta tertinggi, anomali, tidak pernah terjadi. Kenapa? Ada pompa, ada opla. Ini yang kita kejar kemarin, refocusing anggaran karena anggaran tidak cair dari Kementerian Keuangan. Kemudian di Oktober itu juga 2,5 tertinggi 4 tahun. Dan ini BPS, bukan lagi kami izin Pak Ketua, sarannya Pak Ketua kami tidak keluarkan data lagi. Ini BPS, ini menunjukkan anomali bahwa produksi kita naik di saat musim kering. Artinya pompa opla berhasil. Karena ini data BPS, KSA BPS yang keluar.
Nah, ada orang yang mengamat hanya minusnya saja dilihat di ujung. Kalau kita tidak lakukan ini Pak, bisa saja impor 5 juta, 7 juta. Nah, jadi kalau detailnya seperti itu Pak. Makasih Pak Ketua. Itu jawaban kami dari beberapa pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ketua. Hanan sebentar. Bulog mana Bulog? Impor kita 2023, 2024 berapa? 2023 3 juta, 2024 sampai dengan saat ini sudah 2,7 juta. Mencukupi nggak sampai akhir tahun? Insya Allah cukup. Stok kita sampai dengan akhir tahun diperkirakan sekitar 1,5 juta masih ada di gudang Bulog sampai dengan akhir tahun. Jadi kurang lebih kita sudah import selama 2 tahun 5,7. Ya. 5,4 ya, 5,7 ya. 5,7. Oke. Ya, silakan Pak Hanan. Terima kasih Ketua. Saya hanya ingin mengingatkan saja Pak Menteri, kalau pertama terkait dengan yang namanya sawah setelah dibangun, setelah dicetak, ditanam, itu nggak ada masalah Pak. Yang saya persoalkan adalah keberlanjutan Pak. Kalau kita pakai pihak ketiga, tercetak Pak, pasti Pak. 1 juta itu tercetak. Hanya keberlanjutannya siapa yang akan ngelola ini ya. Perkiraan saya 1 KK itu maksimum 2 hektar untuk melihara Pak. Melihara keberlanjutan setelah tahun pertama. Untuk itu saya mendukung Pak, saya sependapat, namun tolong dipastikan itu di lahan-lahan yang akan dicetak sawah itu manusianya ada Pak, petaninya ada, kemudian tanahnya tidak bermasalah itu Pak, karena kaitan dengan keberlanjutan yang akan datang. Kemudian kedua yang belum terjawab, untuk 2025 kira-kira ini masih ada import lagi nggak Pak? Beras kita Pak. Terima kasih Pak. Silakan direspon, entah Mentan, entah Bulog yang merespon supaya nanti satu-satu kita selesaikan. Izin Pak Ketua. Pak, gini buka datanya. Ini pertanian kami datang Pak 20 Oktober. Dan sudah rusak. Ini Pak datanya. Pupuknya itu cuma 50%. Jadi ini kita sudah produksi kita turun 4 juta ton. Sudah turun karena penyebabnya ini, bisa tunjukkan data pupuk. Jadi kita buka asal muasalnya Pak. Karena Pak Ketua nanti tanya hubungannya impor. Nih, bisa buka deh data pupuk. Data pupuk ini Pak. Oke, saya jawab dulu. Pak Ana maksudnya begini Pak. Ini alat yang bekerja, ini anak muda yang bekerja, bukan mengolah, bukan mencetak. Yang cetak adalah pihak ketiga. Yang mengelola ini, mengorganize ini cluster adalah generasi muda, pemuda kita, tamatan SMA, mahasiswa. Ini datang menetap ke sana untuk mengendalikan ini. Terutama yang dari Pol Banten. Kita punya 10.000. Ini yang bekerja di sana, tapi nanti satu tim mengelola. Satu kelompok ini bisa mengelola sampai 500 hektar, 200 hektar. Satu paket ini, alat ini. Jadi ada namanya wilayah, divisi biasanya kita istilahkan. Ini yang mengelola. Kalau yang di Merauke itu BUMN yang mengelola. Nah, kalau yang di Kalimantan sudah ada orangnya tapi tidak mampu. Yang disebut tadi dari perwakilan Kalimantan Tengah. Ada di Kapuas, tunjukkan Pak. Sorry. Ini datanya Pak Ketua. Pak, kalau ini dengan pupuknya hanya separuh, itu direncanakan impor. Kita rencanakan impor. Ini masih beruntung Pak, kita bisa rebound kembali. Kalau tidak, aku pastikan impornya minimal 5 juta ini tahun. Kita lihat tadi data BPS. Data BPS tadi, itu tambahan 1 juta, itu cuma 3 bulan. Itu artinya kita ada tambahan nilai 10 triliun. Dan BPS yang hitung, bukan kita. Nah, kemudian yang kedua anggarannya Pak, Bapak lihat,
Ini pupuknya dikurangi, ini turun terus, sehingga pasti berpengaruh pada tanaman. Yang ironisnya, ini set A-nya tidak ada. SP36-nya tidak ada di 2023. Jadi tanamannya stunting. Kemudian yang kedua, ini biasa orang stunting. Yang kedua, anggaran. Dan ini anggaran Pak turun dari tahun 2019 kita swasembada 21 24 turun menjadi 14 triliun, 2015 triliun. Ini tentu berpengaruh pada kinerja pertanian. Kemudian irigasi tidak diperbaiki Pak, yang 3 juta dulu 2015 diperbaiki, sekarang tidak ada, rusak lagi irigasi tersier 3 juta. Jadi Pak, Bapak bertanya bahwa tahun depan, nggak mungkin Pak, mudah-mudahan bisa, tetapi kalau hitungan saya seperti dulu 2016, kami katakan 3 tahun ini bisa swasembada kembali. Karena irigasi ini 3 juta mau diperbaiki Pak. Bendungan yang 46 tidak nyambung ke bawah. Jadi pertama bendungan harus sinkron ke sawahnya, yang kedua irigasi tersier Pak, yang ketiga adalah optimasi lahan upland, yang keempat cetak sawah. Ini harus dilakukan secara konsisten. Jadi Pak, nggak bisa bahwa hari ini impor, tahun ini impor, tiba-tiba tahun depan terhenti. Mudah-mudahan bisa. Kita berencana, tetapi kalau kami itu paling lambat 3 tahun. 3 tahun bisa kembali seperti dulu. Dulu kita rencanakan 3 tahun, ya 3 tahun tercapai. Apalagi kalau pemerintah, tapi kalau ini sudah pasti tidak Pak. Kalau anggarannya yang, kenapa kami tambahan anggaran besar? Dari awalnya itu kita rencana swasembada 32 triliun. Itu 2015 Pak. Kami yang rancang ini dengan Komisi 4 masih Pak Ketua waktu itu, sehingga ujungnya ada swasembada karena di sini diperbaiki irigasi Pak. Nah kalau 7,9 sudah pasti enggak, sudah pasti. Artinya direncanakan impor sebesar-besarnya. Nah, jadi itu kalau yang pertama klaster Pak, itu anak muda ini mau tinggal. Kalau pendapatannya di atas 10 juta, kita hitung bisa dapat. Pol Bantang, kemudian Merdeka Belajar, mau tinggal di situ. Jadi dia kayak berwirausaha, dia pengelola. Jadi dia berkelompok. Itu penjelasan kami Pak. Makasih Pak Ketua. Maaf Pak Ketua, satu lagi. Tolong tunjukkan Kapuas. 1 menit Pak Ketua. Kapuas yang disampaikan tadi. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, Kuala Kapuas. Pulang pisau dengan mana Dek? Pulang pisau Dek. Jadi kami datang di sana Pak Ketua, kami keliling, itu ada irigasi panjangnya puluhan kilometer, bahkan ada 50 kilometer, tapi sawah tidak ada. Nah ini Pak Ketua, sedih banget. Ini kami sudah uji coba ini tadi, betul Bapak sampaikan, betul itu. PU kami minta irigasi tersier, Pak Ketua izin, saya katakan tolong kerjakan paket. Nah selama tidak dikerjakan tersekunder, ini tidak ada gunanya yang tersier di dalam. Ini luasan di sana masih ada yang tersisa dari 1,4 juta, itu masih ada terakhir 400.000 ya Pak Dirjen PSP mana? 400.000. Nah ini yang kita kelola lebih awal, tapi itu cetak sawah. Kenapa? Sudah kembali sudah jadi tanaman. Nah masalahnya dulu adalah pirit. Nah kita harus kita uji coba, pintu-pintu airnya ini masih bagus, tapi tidak ada sawah. Infrastruktur jadi tapi tidak ada sawah. Nah ini yang kita gunakan Pak Ketua untuk program 1 juta ini. Jadi kami sudah tempatkan di sana tim, sudah bekerja. Ini dari atas heli kami foto, panjangnya sampai 50 km. Ini Pak sudah bisa tumbuh Pak Ketua. Cuma memang produksinya masih 5 ton, tapi 5 ton saja sudah bagus. Ini memang PU nanti SDA
SDA yang harus kerjakan. Makasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, videonya cukup panjang, tetapi ini isinya adalah daging semua kalau menurut Pak D ya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan informasi yang cukup penting dan akurat. Kenapa sumber pangan kita, terutama padi, ya, beras, ini kita terkadang impor. Ya, dan kita mengeluh kalau sudah kok impor lagi, katanya swasembada, kok impor lagi. Ternyata di sini permasalahannya adalah tidak segampang itu ketika kita mengelola suatu wilayah persawahan yang jumlahnya mencapai jutaan hektar. Tentu ini memerlukan koordinasi dari pusat sampai ke daerah. Bahkan di sini pusat ya langsung turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini, dan alhamdulillah ya di beberapa wilayah terutama di Papua kemudian di Kalimantan ini sudah memproduksi. Ya, jadi ketahanan pangan kita ini akan semakin lebih baik lagi, dan alhamdulillahnya lagi Indonesia adalah negara nomor 1 setelah 40 tahun ya tidak menyandang apapun di dalam asosiasi food internasional. Sekarang Indonesia adalah nomor 1 sebagai negara yang paling aman ya untuk cadangan pangannya. Dan ini sudah dibuktikan. Artinya apa? Artinya kita ya ini tidak kekurangan sebenarnya, hanya ada masalah tapi kita lambat untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, yang jadi masalah di sini ada 2 faktor. Yang pertama adalah SDM. Nah, SDM ini tadi diceritakan kalau di Papua kita jelas ya sumber daya manusianya sangat minim untuk bisa mengolah tanah persawahan tersebut. Begitu pula yang di Kalimantan. Nah, yang dikatakan tadi bahwa ketika kita membuat sawah, kita membutuhkan mesin juga. Itu betul. Karena zaman sekarang kalau kita mau cepat ya swasembada pangan dan terjadi secara sinergi ya terus menerus kita swasembada pangan setiap tahun, dan kita impornya semakin menurun ya untuk impor beras ya, ini maka membutuhkan lahan dan membutuhkan mesin dan peralatan modern. Karena tanpa ini ya pertama sumber daya manusia kita masih berkurang ya. Artinya rakyat kita banyak tetapi yang bisa mengolah dengan cepat, menguasai teknologi itu sedikit, terutama di Papua. Sehingga harus ya mengirim tenaga-tenaga muda kita dari Jawa, dari Sumatera ke Papua, ke Kalimantan untuk bisa bertani. Dan mereka ya minimal harus mendapatkan penghasilan per bulan adalah 10 juta. Wow, itu jumlah yang sangat besar kalau menurut Pak D, dan itu mengalahkan pegawai negeri ya. Jadi kalau yang nanti jadi petani di Indonesia ini akan makmur nih petani nih ya, karena per bulan sudah ditargetkan itu 10 juta. Jadi luar biasa kalau menurut Pak D. Ditambah pengolahannya juga semakin mudah. Artinya tidak banyak menggunakan tangan, semua sudah bisa menggunakan mesin. Karena di sini Pak D pernah nonton juga sebuah video, ya mungkin teman-teman ada yang nonton juga. Ada petani asal Indonesia yang berada di Jepang itu sukses. Dia mengelola lahan berhektar-hektar itu cuma berdua, ya. Dia sendiri beserta istrinya. Mereka menggunakan mesin untuk mengolahnya, sehingga hanya berdua saja mengolah puluhan hektar lahan pertanian di Jepang. Ya, itu contoh buat kita bahwa Indonesia kalau mau bangkit pertaniannya, terutama untuk beras, ya, maka kita nggak bisa lagi cara tradisional mengandalkan traktor manual, ya, kemudian apalagi mengandalkan sapi atau kerbau untuk membajak sawah. Kita membutuhkan kendaraan yang lebih besar lagi untuk bisa mengolah berhektar-hektar sawah. Nah, ini lagi dirintis. Jadi kita doakan saja 2-3 tahun ke depan ya, pertanian kita ini akan semakin maju, karena anak-anak muda nih sampai ribuan ini yang tadi dikatakan oleh Menteri ya, sudah dikirim ya menjadi petani-petani handal, petani-petani modern yang melek teknologi. Nah, siapa yang tertarik silakan ya mendaftar di Kementerian Pertanian Indonesia. Dan tadi itu kenapa ada semacam canda dari
Menteri ya bahwa Indonesia ini jangan dibandingkan dengan Malaysia, itu tidak sebanding. Ya benar ya, karena ada anggota dewan atau di DPR ini yang membandingkan Indonesia ini lebih miskin mungkin ya dikatakan daripada negara Malaysia. Dibantahlah sama Menteri Pertanian ini. Tidak seperti itu konsepnya, karena faktanya Indonesia adalah negara nomor 1 yang pertaniannya ini ya mampu memberikan cadangan pangan dengan aman ya di seluruh dunia. Jadi tidak berdasar tuduhan dari anggota DPR RI tadi mengenai Indonesia itu lebih miskin daripada Malaysia. Karena memang tidak bisa dibandingkan ya. Nah, mudah-mudahan dari video ini kita semakin paham ya kenapa kok kadang-kadang kita impor, kadang-kadang kita swasembada, karena keberlanjutannya ini masih terkendala. Karena memerlukan beberapa instansi, beberapa dinas untuk bisa sawah yang sudah dicetak, sawahnya sudah dicetak ya, irigasinya sudah ada, tapi manusianya dan alatnya serta pupuk ya ini yang kurang. Nah, pupuk yang diberikan selama ini beberapa tahun terakhir itu cuma diturunkan 50% dari yang seharusnya, sehingga tanamannya itu stunting. Kata menteri tadi, artinya stunting apa? Yang harusnya bisa panen dalam waktu 3 bulan, butuh panen dalam waktu 5 bulan. Coba bayangkan, atau bahkan gagal panen. Karena apa? Tanamannya kurang gizi, gara-gara pupuknya yang sedikit tadi. Mudah-mudahan masalah ini bisa selesai. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.